Eh, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, jumpa lagi teman-teman di channel Zulkarnain 4.0. Jadi kali ini kita nggak melanjutkan baca kitab Minhajul Abidin ya, seperti biasanya. Eh, Cuman ini anggap aja selingan ya. Kita ingin bahas soal budaya yang eh, beberapa hari ini kan, atau mungkin udah 5 harian mungkin viral, uh, akibat dari pernyataan dari Ustaz Khalid Basalamah ya. Uh, jadi isu atau wacana kebudayaan di Indonesia itu akan tetap ramai ya, karena Indonesia ini umat Islamnya beragam ya. Ada yang ya Islamnya bisa kita bilang tengah lah, ada yang memang kanan, ada juga yang kiri ya. Dan karena memang di Indonesia itu diberikan uh, keleluasaan untuk berkembang, terutama pasca tahun 98 ya, pasca reformasi. Di situ umat Islam itu sangat punya warna dan sudah terbagi menjadi kelompok-kelompok, sehingga persoalan budaya kemudian Islam itu tetap akan dibicarakan. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan perspektif saya ya tentang budaya. Tentu ini ada karena mungkin perspektif pasti punya ada perspektif yang lain, tapi tentunya ini mungkin bisa didialogkan dan bisa kita diskusikan. Cuman setahu saya teman-teman, kalau bicara budaya itu kan budaya itu secara sederhananya adalah hasil karya cipta karsa akal kita ya. Jadi hasil akal kita itu bisa dibilang dengan budaya. Nah, kalau kita ingin tarik budaya di zaman Nabi itu, misalnya disebut dalam kitab Tasyri' ya, Tarikh Tasyri'. Ya, sebenarnya saya akan pakai kitab Tarikh Tasyri' sebenarnya, tapi karena nggak ketemu ya, karena saya nggak di rumah teman-teman, tapi sedang kuliah ya di Jakarta. Jadi kemarin nggak bawa kitab ke sini. Kalau dalam kitab Tarikh Tasyri' itu budaya yang dirubah oleh Rasulullah SAW itu salah satunya adalah budaya keliling Ka'bah yang tidak mengenakan pakaian. Jadi diterangkan dalam kitab itu yang orang keliling Ka'bah itu tidak berpakaian, kemudian Islam datang dan merubahnya dengan menggunakan pakaian. Jadi secara sederhana kalau budaya itu ada sisi bagusnya dan ada tidak bagusnya juga, maka yang dilakukan Islam itu adalah perbaikan. Jadi bukan malah dihancurkan ya. Nah, sehingga dalam hal ini Islam kalau soal hal-hal baik tetap proaktif, tetap mendukung hal-hal baik itu. Misalkan yang dirubah total itu adalah cara pandang atau kebudayaan orang Arab yang membunuh perempuan. Ya wajar orang Arab kemudian membunuh perempuan dulu, disebabkan karena perempuan itu tidak dianggap manusia ya. Karena harga perempuan di zaman Nabi saat itu sangat rendah, bahkan seharga barang, bahkan jadi ghanimah dalam sejarahnya, ghanimah peperangan. Kalau ada peperangan, paling-paling yang akan jadi barang itu perempuan. Jadi perempuan itu bukan barang. Nah, Islam secara singkat kemudian menghapus hal itu dan kemudian memuliakan perempuan. Sehingga dalam konteks hal-hal yang sangat prinsip dan memang berbeda dengan Islam, kebudayaan itu pasti dihapus. Kebudayaan itu dihapus, kemudian menghadirkan kebudayaan yang lebih bagus. Nah, kalau bicara budaya Islam yang kemudian tumbuh pasca Nabi itu, misalnya di zaman Golden Age ya, atau di zaman ketika umat Islam itu sedang maju-majunya, tradisi ilmiahnya besar dan yang menjadi motivasi kebangkitan tradisi ilmiah itu kan berdasarkan Quran. Jadi dorongannya dari Quran untuk meneliti, kemudian untuk mempelajari dan membaca dan sebagainya. Sehingga ada dorongan untuk membangun kebudayaan yang bagus di dalam Islam, dan juga untuk budaya yang tidak bagus itu diperbaiki oleh Islam dan bisa juga dihapus dan diganti dengan yang lebih baik. Nah, kalau konteks wayang, saya ingin mengutip salah satu pandangan mufasir di Indonesia ya, Tuan Guru Bajang yang berasal dari Lombok.
Jadi dulu pernah beliau menyampaikan di Istana Negara bahwa menurut beliau, jadi wayang itu bukan hanya strategi dakwah supaya Islam itu lebih mudah diterima di Indonesia. Kan konteksnya dulu Wali Songo itu menggunakan alat-alat seni itu supaya lebih mudah diterima oleh masyarakat. Jadi kan dakwah itu persoalan manajemen, persoalan strategi, sehingga penggunaannya dengan wayang. Namun TGB dalam hal ini beliau mengatakan itu bukan hanya strategi katanya, karena bahkan ini adalah memang ajaran Islam. Menggunakan wayang itu, yang saya pahami ya dari yang beliau sampaikan, adalah bagian dari ajaran Islam. Beliau saat itu menggunakan argumen yang disampaikan oleh Imam Ghazali yang menyatakan al-aqlu ma'asyar'i nurun ala nur, bahwa akal bersama syariat itu adalah cahaya di atas cahaya. Bahkan dalam satu sisi ulama juga menyebut akal itu adalah sebagian dari wahyu, syariat juga wahyu, kayak gitu. Jadi yang kemudian menurut TGB tidak ada kontradiksi jika itu memang dalam hal kebaikan. Bahkan itu adalah bagian dari syariat itu sendiri, kata Imam Ghazali ya. Oleh karena itu, wayang dalam hal ini adalah budaya yang kemudian tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Sebagaimana kita maklum bahwa Islam itu hadir di sebuah masyarakat, tentu ketika dia hadir di sebuah negara yang berbeda, dia akan bertemu dengan budaya-budaya yang berbeda. Nah, seperti perlakuannya ke Arab ketika Rasulullah itu ada budaya yang dihilangkan, ada budaya yang dibiarkan. Nah, begitu juga konteksnya Indonesia. Jika budayanya buruk, maka diusahakan dihapus. Kalau budayanya masih ada bagusnya dan itu dalam rangka kebaikan, itu dijaga sebagai hal-hal baik dari peradaban atau hasil kebudayaan manusia setempat ya. Jadi itu perspektif saya teman-teman, semoga bermanfaat, dan saya pikir kalaupun pandangan saya salah ya koreksi saja. Silakan tulis di komentar maupun bisa nanti kita saling keep it in touch. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.